Singkong Garuda saat ini berumur 14 hari. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Bang Hari. Kali ini saya berada di lahan tanaman singkong jenis Garuda. Saat ini berumur 14 hari setelah tanam. Kami gunakan sistem pengolahan lahan menggunakan bajak lijer rotari. Seperti ini kondisinya. Nanti sama-sama kita lihat lebih dekat lagi. Nah, jadi teman-teman, seperti ini penampakan singkong jenis Garuda ya. Ini yang kami gunakan pengolahan lahan dengan menggunakan bajak lijer rotari. Ya, ini sangat bagus teman-teman nih lahannya. Nah, ini kalau di daerah kami di daerah Lampung Timur ini menyebutnya digulut. Ya, digulut namun menggunakan alat berat, menggunakan lijer rotari. Sekarang kita lihat berapa jarak tanamnya. Ya, kita coba dijengkali kira-kira aja ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini jarak tanaman yang satu ke tanaman yang sebelahnya ini ada 6 jengkal ya. Berarti ini kira-kira 120 cm untuk jarak tanamnya. Nah, kemudian untuk kerapatannya teman-teman coba kita lihat. Untuk kerapatannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau dijengkali dengan jengkalan tangan saya ini ada 4 jengkal. Nah, kira-kira 80 cm berarti ya. Karena satu jengkal tangan saya ini sekitar 20 cm. 20 kali 4 berarti 80 cm. Jadi teman-teman, lahan kami ini tanaman singkong jenis Garuda dengan pengolahan lahan lijer rotari seperti ini, menggunakan jarak tanam, jarak kelebaran 120 cm, dan untuk jarak maju untuk kerapatannya menggunakan jarak 80 cm. Ya, seperti ini penampakannya teman-teman. Ini berumur 14 hari setelah tanam. Alhamdulillah 2 hari yang lalu di daerah kami diguyur hujan yang cukup deras. Jadi pertumbuhannya lumayan cukup segar. Ini ada sisa-sisa genangan air masih kelihatan. Ya, seperti ini teman-teman, kondisinya sangat baik. Dan lijerannya ini juga bagus ya. Kalau kita lihat lebar bedengannya coba ya. 1, 2, 3, 4 lebar bedengan sekitar 80 cm. Jadi dengan cara seperti ini nanti harapannya buahnya itu bisa tumbuh maksimal. Mohon maaf, bukan buahnya ya, umbinya ya. Umbinya nanti karena perakarannya tumbuh bagus dan nanti umbinya bisa berkembang dengan leluasa ya. Dengan media yang cukup bagus seperti ini, kita harapkan nanti umbinya bisa berkembang dengan baik, sehingga nanti hasil panennya bisa maksimal. Ya, seperti ini teman-teman, kondisinya sangat baik ya. Nih, kita lihat lebih jauh lagi ya. Ini lahannya sekitar 1/4 hektar, namun lokasinya ini tidak persegi ya. Karena ini di daerah termasuk atas, ini bawahnya ini agak rawa. Jadi batas tanahnya ini tidak persegi ya. Nah, namun dikira-kira saja ini sekitar kurang lebih 1/4 hektar lahannya. Karena ukurannya tidak bisa diukur dengan persis. Karena separuh lahan ini rawa ataupun persawahan. Nah, ini teman-teman, pertumbuhannya juga cukup bagus ya. Ini ada yang tumbuh 1 ya. Ada yang tumbuh 1.
Ini ada yang tumbuh 3. Nah, seperti ini. Ini ada yang tumbuh 3, ada yang tumbuh 3 juga. Nah, jadi teman-teman, untuk perkembangan kedepannya agar bagus, itu singkong Garuda ini tergolong tanaman singkong yang menjadi primadona untuk saat ini di daerah kami, khususnya di Lampung Timur, dengan beberapa kelebihannya. Yang pertama, singkong Garuda ini anti krengkang ya, anti krengkang. Meskipun batangnya besar, nah itu tidak krengkang. Ada 1 ataupun 2 jenis tanaman yang ketika dia dipupuk dengan banyak, pertumbuhannya bagus, batangnya besar dan tinggi, namun kadang-kadang isinya justru krengkang. Itu namun berbeda dengan singkong Garuda. Kalau singkong Garuda ini batangnya bagus, subur, menurut pengalaman kami nanti umbinya juga sangat baik. Karena singkong Garuda ini tergolong jenis tanaman yang sangat suka dengan pupuk, rakus dengan pupuk. Maka akan lebih baik apabila diberikan dasar pupuk kompos. Adapun perawatan tanaman singkong ketika umur seperti ini teman-teman, umur 14 hari seperti ini atau 2 minggu seperti ini. Nah, ini kita seleksi. Ya, kita seleksi, kalau mungkin ada yang mati segera kita susul ya. Ini kemarin baru ada nih, kita jumpai 1, 2 ini karena mati disusulin ya. Baru kelihatan tunas sedikit. Dan untuk perawatan kedepannya ini kami biasa dipelihara 2 batang ya. Kalau yang tumbuhnya 1 batang kita biarkan saja. Nah, seperti itu yang di depan kita itu. Nah, itu 1 batang kita biarkan saja karena memang dari aslinya. Kalau yang tumbuhnya lebih dari 2 batang itu biasa kami kurangi, kita lakukan pengurangan. Yang tumbuhnya 3 atau 4 itu kita kurangi menjadi 2. Nah, seperti ini contohnya. Ini 3 ya, ini ada 3, 1, 2, 3. Ini masih kecil, ini juga sudah bisa dilakukan pengurangan agar nanti malah bagus. Karena kalau kecil seperti ini sudah dikurangi nanti malah bagus, tidak kantrak istilahnya ya. Sebelah mana yang dikurangi? Yang dikurangi adalah yang ini, yang paling kecil ya. Ini 2 besar, yang 1 ini kecil kita kurangin 1. Nah, sisakan 2 ini bagus. Seperti ini teman-teman. 1 lagi contohnya. Kita ambil 2 contoh, 2 batang saja. Nah, ini jelas ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Ini 1 ya, dan 2 ini bagus, dan yang 1 ini kecil. Ini kalaupun dibiarkan semuanya, ini pasti yang 1 ini tetap akan kalah ya. Maka teman-teman, yang 1 ini kita hilangkan saja ya. Yang 1 ini kita hilangkan saja, kita patahkan seperti ini ya. Kita hilangkan. Nah, ini kita sisakan 2, kita pelihara 2 ini sampai nanti besar, biarkan 2 saja. Nah, insya Allah nanti akan berkembang dengan baik ya. Karena pada beberapa tanaman yang lalu kemarin kami lakukan uji coba ya, ada beberapa baris yang kita biarkan 2, dan ada beberapa baris juga yang kita ambil kita pelihara 1 batang. Itu ternyata setelah kita lihat hasil akhirnya ketika panen itu, umbinya itu lebih banyak yang 2 batang daripada yang 1 batang ya. Ini teman-teman, yang kami bahas ini adalah 1 batang karena dari hasil pengurangan ya. Asalnya itu ada 2 atau lebih, kita kurangi menjadi 1. Itu hasilnya lebih baik, akan lebih baik dengan yang 2 batang seperti ini ya. Lain halnya dengan yang memang dari tumbuh awalnya 1 ya. Kalau yang tumbuh awalnya memang 1 seperti ini ya, biasanya pertumbuhannya tetap bagus karena ya, nah seperti ini ya memang. Nah, contohnya kalau memang tumbuh awalnya cukup hanya 1, biasanya bagus nih, langsung besar seperti ini ya. 1, coba kami cari lagi 1 contoh yang
yang memang tumbuh aslinya satu, biasanya memang cukup besar. Nah ini sebelah sini juga teman-teman. Nah ini dari awal memang tumbuh satu, nah maka ini cukup besar ya. Nah berbeda halnya dengan yang ini sebelahnya. Nah sebelahnya ini tumbuh 3, maka kelihatannya kecil karena memang mungkin nutrisi makanannya itu terbagi ya. Maka yang seperti ini kita kurangi teman-teman, kita ambil yang satu yang kecil ini, kita sisakan 2. Nah menjadi 2 seperti ini ya. Jadi ini teman-teman langkah-langkah perawatan apa saja yang perlu kita lakukan pada tanaman singkong kita yang umur sekitar 2 minggu atau 14 hari setelah tanam. Nah, mungkin pada video selanjutnya nanti kita sampaikan lagi pada usia yang berikutnya 3 minggu ataupun 1 bulan dan seterusnya, nanti kiat-kiatnya seperti apa yang harus kita lakukan perlakuannya untuk perawatan tanaman singkong kita agar bisa tumbuh maksimal dengan baik. Baik teman-teman, demikian pokok pembahasan pada video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Bang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.